Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kali ini kita akan menjawab pertanyaan, apakah suami menyentuh istri batal wuduknya? Karena istri saya bilang tidak batal, dan itu yang dia dapatkan dari ceramah yang dia dengar di majelis taklim. Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang memang sering dan berulang-ulang ditanyakan oleh jamaah, bahkan di beberapa majelis yang kami isi di kajian rutin juga masih terulang pertanyaan yang sama. Apakah istri yang bersentuhan dengan suami itu batal wuduknya? Nah, kali ini kita akan jawab dan kita jadikan sebagai video agar bisa ditonton berulang-ulang. Dan ketika ada yang bertanya tentang batalkah suami menyentuh istrinya, nah video ini bisa di-share saja. Baik, kita menggunakan kitab Taqrirat Sadidah fi Masail Mufidah ya. Di halaman 101 disebutkan tentang beberapa hal yang membatalkan wudhu ya. Di antaranya iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yaitu salah satu yang membatalkan wudhu adalah bertemunya atau bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah dewasa, yang laki-laki dan perempuan itu adalah ajnabi dengan tanpa penghalang. Artinya apabila ada laki-laki dan perempuan yang tidak mahram bersentuhan kulitnya tanpa penghalang, maka wudhunya itu batal. Lalu timbul pertanyaan, apakah istri itu ajnabi, wanita lain, bukannya istri itu mahram? Nah, ini yang sering ditanyakan. Maka kita tidak akan menjelaskan tentang siapa saja mahram kita, karena cukup panjang. Kita langsung fokus kepada istri dan suami. Apakah dia mahram? Di berikutnya kita lihat di halaman 102 ya, dalam kitab yang sama. Itu di bawah dijelaskan, Fazzaujatu ajnabiyatun falam suha nakidun lil wudu'i alal mu'tamad, yang artinya bahwa istri itu adalah termasuk wanita ajnabi, jadi wanita yang lain, bukan mahram. Falam suha nakidun lil wudu', maka menyentuh kulit istri, bersentuhan suami istri itu nakidun lil wudu'i, membatalkan wudu. Alal mu'tamad, ini pendapat yang paling jadi jelas ya, bahwa dalam mazhab kita Syafi'i, bahwa suami menyentuh istri atau sebaliknya istri menyentuh suami ketika dua-duanya punya wudu, maka wudunya menjadi batal. Maka kalau dia mau melaksanakan sholat, hendaknya dia wudu lagi. Alasannya karena istri bukan mahramnya suami, begitu juga suami bukan mahramnya istri. Maka dia membatalkan wudhu apabila bersentuhan kulit dengan kulitnya. Kecuali kalau dia bersentuhan kulit dan rambut, maka tidak batal. Atau kulit dengan kuku misalnya, maka tidak batal. Tetapi kalau kulit dengan kulit, suami dan istri bersentuhan, maka wudhunya batal kalau tanpa penghalang. Nah, itu saya kira jawaban tentang pertanyaan apakah wudhu suami atau wudhu istri batal ketika bersentuhan kulit. Maka inilah pendapat yang muktamad. Pendapat lain yang mengatakan tidak batal itu pendapat di luar mazhab Syafi'i ya. Di sini dijelaskan, wa inda Imamil Malik la naqdo illa ma'asyahwat. Sedangkan dalam pendapat Imam Malik itu memang tidak membatalkan wudhu apabila tidak disertai syahwat.
Jadi kalau Imam Malik mengatakan kalau bersentuhan kulit laki-laki perempuan suami istri itu kalau batal ketika sentuhannya itu disertai dengan syahwat. Kalau tidak syahwat maka tidak batal. Kemudian ada lagi wa inda imami Abi Hanifah la naqdha mutlaqan walau bi syahwah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah ya, bahwa sentuhan kulit suami istri ya itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Nah, tapi ingat bahwa kita dalam bermazhab hendaknya mengikuti satu mazhab dalam satu amalan, tidak berpindah-pindah mazhab atau bergonta-ganti mazhab, karena dilarang oleh para fuqaha kita itu berpindah-pindah mazhab atau berganti-ganti mazhab dalam satu qadhiyah amal. Contohnya wudunya menggunakan Syafi'i, maka batalnya juga menggunakan Syafi'i. Dan memang mayoritas ya, kita di Indonesia itu adalah mazhabnya mazhab Syafi'i, maka kita menggunakan fikih Syafi'i. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.